Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mikael Nyoman Budena Putra, mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb, Prodi PGSD semester 6. Di sini, saya akan mengajarkan kepada kalian materi fase C kelas 5 sekolah dasar tentang flora dan fauna. Baik, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuannya adalah peserta didik mampu membedakan ciri antara flora dan fauna yang ada di sekitar tempat tinggal. Nah, sekarang kita akan memasuki materi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mau menanyakan kepada kalian, apa yang kalian ketahui mengenai apa itu flora dan fauna? Ya, flora adalah semua jenis tumbuhan yang ada di suatu tempat. Selain itu, flora juga dapat diklasifikasikan berdasarkan habitatnya, seperti hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, dan hutan bakau. Sedangkan fauna beragam sesuai ekosistem darat dan laut. Singkatnya, flora adalah kumpulan tumbuhan yang hidup di suatu wilayah dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, serta menyediakan oksigen dan sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Contoh-contoh fauna yang ada di sekitar tempat tinggal kita, seperti pohon mangga, bunga mawar, rumput, padi, dan sebagainya. Berikutnya, mengenai fauna. Fauna adalah semua jenis hewan yang hidup di suatu daerah. Singkatnya, fauna adalah kumpulan semua jenis hewan yang hidup di bumi atau di wilayah tertentu, yang berperan penting dalam ekosistem dan keanekaragaman hayati. Contoh-contoh hewan yang umum dijumpai di sekitar kita dan mudah dipahami sebagai fauna yang sederhana, seperti anjing, burung merpati, ikan mas, kupu-kupu, lebah madu, dan kelinci. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang berikutnya mengenai cara menjaga flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Kita perlu belajar mencintai alam dengan tidak merusak hutan, sungai, atau pantai, dikarenakan tempat-tempat itu adalah rumah bagi banyak flora dan fauna. Dan juga jangan membuang sampah sembarangan karena kita bisa merusak tempat hidup hewan. Jangan memetik bunga atau merusak tanaman karena tumbuhan juga makhluk hidup yang perlu tumbuh. Tidak mengganggu atau menyakiti hewan seperti memegang burung liar, menangkap ikan kecil, atau mengusik sarang mereka. Biarkan mereka hidup bebas di alam. Nah, saya akan menjelaskan upaya umum apa yang mendukung untuk pelestarian flora dan fauna. Yang pertama, kita perlu menjaga ekosistem dan habitat agar tetap seimbang dan mendukung kehidupan flora dan fauna. Kedua, membuat dan menegakkan undang-undang perlindungan flora dan fauna. Dan yang ketiga, mendirikan taman nasional dan cagar alam sebagai kawasan konservasi. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara konsisten, pelestarian flora dan fauna di Indonesia dapat terjaga untuk generasi yang mendatang. Nah, apakah kalian sudah paham dengan materi yang saya berikan? Berikutnya,
saya akan menjelaskan kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Singkatnya adalah flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan yang hidup di berbagai tempat di bumi, termasuk di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman mereka. Fauna bersama flora membentuk komponen utama keanekaragaman hayati di bumi dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.